Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur Etnik TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi saya. Karena kenapa? Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Kang Bagus. Iya. Tentunya kita sudah tidak awam lagi. Kang Bagus juga penggemar Tosanaji yang sangat luar biasa. Beliau memiliki materi yang cukup mendalam sekali di Tosanaji. Akhirnya pada kesempatan hari ini kita semayanan dan kita nanti akan sarasian, kita akan ngaji budaya mengenai tentang Tosanaji lagi. Iya. Tapi ada yang istimewa nih Gus. Gimana? Saya lihat dari ini itu ada yang berbeda dari biasanya. Apa ini yang menarik? Nah, di sini gini Kang Bagus. Di sini saya mendapatkan amanah dulur TV, mendapatkan amanah untuk memberikan beberapa benda ini. Yang pertama di sini ada dua pusaka. Ini dua pusaka ini. Terus ada cincin itu sebenarnya ada tiga. Satu ini saya pakai ya. Terus dua panjenengan pakai, ya, terus pakai. 3 sudah dipakai rencang yang ada di Kebumen. Nah, terus ini masih ada 2. Dan alhamdulillah kalau energi luar biasa. Dia seperti itu. Ini juga ada 3 minyak. Terus ada 3 blawong, lalu ada singkep. Ada sekitar 20-an singkep. 20-an singkep yang kita akan bagi. Ya, akan giveaway lah istilahnya. Ya, tok mana lah. Ya, tetapi kalau pusaka dan pusaka ini ya, dan akik tadi ini bukan giveaway, tetapi memang saya diberikan amanah. Ya toh, dari seseorang yang ada di Jakarta, suruh untuk menghibahkan kepada yang beruntung. Itu seperti itu. Nah, syaratnya ini nanti Dulur-dulur TV ini yang jelas subscribe dulu channelnya Etnik TV yang jelasnya gitu. Pasti. Terus masuk ke IG saya ya, Gus Ahmad tadi. Ya. Nanti di situ akan ada alurnya bagaimana caranya mendapatkan semua ini. Salah satunya nanti bercerita panjenengan selama memiliki pusaka ya, itu memiliki cerita ya, pengalaman mistis apa? Itu durasinya cuma 1 menit. 1 menit langsung panjenengan kirimkan ke saya. Nanti di situ saya akan pilih yang paling bagus akan mendapatkan pusaka, yang lainnya juga akan mendapatkan singkep, blawong, minyak dan cincin. Ya, periodenya sampai kapan, Gus? Periodenya mungkin sekitaran 10 harian lah. 10 harian dari sekarang ya. 10 harian berarti kalau sekarang ini tanggal 8. Tanggal 8. Ya. Berarti 10 hari mulai tanggal 8 ini berarti ya. Seperti itu. Insya Allah ini nanti segera saya akan tayangkan videonya ini. Seperti itu. Nah, Dulur-dulur TV sebelum kita mengetahui tentang pembabaran video ya, tentunya di sini kan Bagus nanti akan menyampaikan 3 karakter pusaka ya, mengenai tentang era Mataram. Nah, seperti apa ya toh nanti pembabaran dari Kang Bagus, langsung saja jangan panjenengan skip karena ini penting sekali. Sangat penting sekali ya Mas Bagus ya. Ya. Jadi gini Gus, banyak orang itu kalau ditanya ini kris mana, era Islam yang mana, Mataram yang mana. Padahal Mataram sendiri kalau menurut sejarah itu, dan juga kita konfirmasikan dalam Tosanaji itu ada 3 periode era Mataram. Itu era yang sudah terkenal di Pekerisan, ada Mataram Senopaten, ada Mataram Sultan Agung, dan ada Mataram Amangkurat atau Kartosuro. Nah, yang mana ini jenis keris apa, Mataram yang era mana, kita harus jelas, harus detail. Jangan ini keris Mataram yang mana? Era Islam Mataram yang mana? Harus jelas. Nah, hari ini sedikit saya akan babar sedikit aja tentang ciri khas atau karakter keris pada era Mataram mulai Senopaten sampai dengan Amangkurat atau Kartosuro. Ya. Jadi seperti itu. Di depan saya itu ada 2 pusaka, yang ini ya dengan yang ini. Ini ada 2 pusaka ini itu menurut saya ini 2 era yang berbeda. Sama-sama Mataram tapi 2 era yang berbeda.
Mungkin sedulur Renik TV bertanya, bagaimana cara menentukan periode waktunya? Tentu saja berdasarkan kita konfirmasi dengan sejarah masa. Kita tahu sejarah menunjukkan bahwa Senopaten itu adalah era awal Mataram, ya, yang kita tahu setelah Pajang itu runtuh 1577 itu runtuh, kemudian ganti ke era Mataram 1586 sampai 1601. Nah, itu era di mana Mataram kita sebut sebagai era Senopaten awal sekali. Karena awal sejalan dengan usianya itu pamornya pun juga masih membo-membo atau mirip dengan Mojopahit, menggunakan karakter pamor ceprit tapi lekuk-lekuknya itu lebih luas, ya. Dan ini kami mohon maaf tidak bisa menunjukkan karena pusaka Senopaten ini yang oritos itu tidak murah. Iya, tidak murah. Tidak murah. Nah, maka intinya saja era Senopaten ini era Mataram yang awal dengan lok yang sangat luas, masih mirip pamornya dengan Mojopahit dan masih sangat orisinil, ya. Yang kedua adalah era Sultan Agung. Sultan Agung yang ini dari sandangannya aja sudah kelihatan mewah, ya, sangat mewah, ya Gus ya. Ini mungkin dulu TV bisa langsung melihat. Ini orang awam aja tahu dari ronggonya ini keris yang nggak sembarangan, ya. Keris ini saya estimasi adalah Mataram Sultan Agung, di mana era Mataram Sultan Agung itu adalah Mataram yang paling puncaknya. Paling puncak-puncaknya. Iya. Masa kejayaan dari Mataram. Karena apa? Sultan Agung itu pengen menyatukan Jawa, menyatukan Nusantara seperti era Mojopahit dulu. Banyak sekali yang diciptakan pada era-era itu, terutama keris. Bahkan kita tahu ada kinatah Gajah Singo, betul Gus. Gajah Singo itu adalah khasnya era Sultan Agung. Kemudian kita tahu loknya juga sangat istimewa. Loknya luas, pamornya deling, sangat bagus. Bahkan pada era itu bisa dikatakan dalam sejarah Tusan Aji, Gus, era Sultan Agung itu udah puncaknya Tusan Aji. Perkembangan Tusan Aji luar biasa. Rakyat biasa diizinkan punya pusaka, dan tradisi mengkinatah keris, memuliakan keris itu puncaknya di era Sultan Agung ini. Nah, ini contoh pusaka bisa kita lolos. Ini sedulur TV bisa melihat, Gus. Ini pamornya benar-benar sangat luar biasa, ya. Pamor yang kalau di era Sultan Agung itu berarti dia menggunakan apa? Pamor-pamor yang sudah gimana? Apakah menggunakan meteorit atau menggunakan hanya nikel saja atau seperti apa? Ya, kalau melihat pamor semacam ini jelas menggunakan meteor. Dia meteor yang sangat indah, pamornya deling, neutral, nyinden. Namun ini Gus, kita harus teliti juga pada bentuk lok kembo semacam ini. Biasanya ini adalah Cirebon, era Cirebon, eranya Sultan Agung. Nah, ini hati-hati. Jadi ada beberapa wilayah yang eksis terus membuat pusaka, terutama Cirebon, Madura, dan Demak. Itu hampir di setiap era membuat pusaka. Makanya ada Madura era Majapahit, ada Cirebon era Sultan Agung. Nah, ini yang saya contohkan ini adalah Cirebon era Sultan Agung, ya. Ini sekilas mudah-mudahan kelihatan, ya. Ya. Ini sekilas saja. Berarti salah satu ciri khasnya yang Sultan Agung pamornya neutron. Pamornya neutron, deling, pakai meteorit. Ya. Seperti itu. Loknya juga sangat luas. Kalau pas Sultan Agung. Ya, contohnya yang saya contohkan ini Gembo karena era Cirebon. Ya, ini sudah luar biasa juga. Mendak selutnya yo perak. Ya. Endelnya bagus. Kemudian ada yang ketiga ya. Ketiga Mataram. Ini Mataram Amangkurat ini berarti setelah era Sultan Agung. Sultan Agung itu menjabat 1613 sampai 1645,
Setelah itu berarti eranya adalah Amangkurat atau Kartosuro. Pada era Kartosuro ini atau era Amangkurat ini sudah digunakan pamor-pamor dari nikel. Nah, cirinya pamor nikel itu kan agak kayak benang gitu dan tidak begitu deling neutral. Tapi tetap punya keluasan, itu ciri khas dari Sultan Mataram, Amangkurat. Nah, ini Gus, perhatikan ini. Ya, ini lihat beda kan dengan bentuk pamor yang tadi. Iya. Ini kelihatan merambut. Iya. Lebih ngerawet yang lebih ini. Ngerawet, ya. lebih deling, neutral. Ya. Ya. Ini karena dari bahannya juga beda. Kalau ini udah pakai nikel, ini masih meteor. Meteor ini luar biasa. Dan ini tiga warna ya, 3 gradasi ya. Ya, gradasi warna itu karena ada slorok, tapen dan pamor. Slorok itu kan kita tahu baja yang biasanya menjadi besi aten, kalau diwarangi mesti warnanya keabu-abuan. Nah, ini kelihatan sekali kalau dari dekat kelihatan. Terus ada yang namanya tapen, biasanya dari besi, kalau diwarangi misalnya hitam. Terus ada pamor, itu dari nikel tadi. Nah, ini salah satu tanda keris yang Mataram Amangkurat. Berarti ketika kita ngomong Mataram itu harus jelas Mataram yang gimana? Ya, yang era mana? Yang era mana? Harus seperti itu. Harus jelas ya. Harus jelas. Gak bisa ngomong, oh ini Mataram yang mana? Gak bisa. Harus detail. Mataram era Sultan Agung kah, Amangkurat kah, atau Senopaten? Yang mana? Harus jelas. Harus jelas. Oke. Nah, itu dulu-dulunya TV mengenai tentang 3 pusaka era Mataram. Yang jelas kalau yang Senopaten karena ya gimana ya terus mendapatkan Mataram Senopaten juga maharnya juga tidak murah. Jadi seperti itu, makanya ya itu tadi salah satunya Senopaten tuh meh koyok Majapahit lah intinya. Meh koyok tetapi yo tidak demes langsung plek koyok Majapahit enggak. Pokoknya hampir nyepret pamarnya. Jadi seperti ora gembung ngebiar ngoten tidak seperti itu dan gajah lah ngarani. Seperti itu. Nah, Kang Bagus, ini kan gini ya. Kalau kita berbicara tentang pusaka itu kan banyak sekali lah yang ingin ibaratnya unek-unek ini dikeluarkan itu banyak sekali. Penyikapan panjenengan mengenai tentang pusaka itu sebenarnya eneng kamardika, eneng pusaka sepuh. Nek panjenengan pripun? Ya gini Mas, kita tidak bisa menghindari perkembangan pusaka yang baru atau pusaka kemerdekaan. Apakah pusaka kemerdekaan itu selalu identik dengan pusaka yang jelek, pusaka koden dibikin masa? Tidak. Pusaka baru itulah yang menjamin masa depan. Artinya kalau ada pusaka yang baru dibuat pada era ini, itu mungkin anak cucu kita nggak akan tahu lagi keris perkembangannya seperti apa, yaitu masa depan. Jadi keris baru pun selama dibuat sesuai dengan pakem, sesuai dengan ritualnya empu dan dibuat oleh empu yang mumpuni, itu juga sangat bernilai. Bahkan keris-keris yang dibuat di era sekarang yang pakem itu harganya juga tinggi. Harganya juga tinggi. Lalu bagaimana juga dengan keris yang katakanlah wis sepuh tetapi gini ya, yang namanya alih rawat itu memang kita tidak tahu. Yang namanya alih rawat itu kita tidak tahu. Tapi apakah memang benar kalau panjenengan misalkan dapat alih rawat lah, misalkan panjenengan itu mbah-mbah mungkin wong sugih ya toh. Terus ya wong ibaratnya wong mampu. Terus setelah panjenengan alih rawat, apakah ya panjenengan tidak mendapatkan isoteri dari pusaka tersebut? Ya begini, kalau soal isoteri itu prinsipnya bagi saya, menurut saya ya, selama pusaka itu materinya masih ada wujudnya, namanya esoteri tetap ada. Toro tuah yoni itu tetap ada. Cuma karena itu kita itu bonus ya, dapat dari tinggalan. Iya. Kita kan nggak tahu dulu pesennya, ritualnya gimana, itu untuk apa kita nggak tahu. Tapi setidaknya bila kita mendapat pusaka tinggalan, kita harus tetap merhormat karena ini pasti ada maksud. Dan tidak mungkin itu kosongan, tidak ada artinya apa-apa. Apalagi yang memang jelas tos sepuh, itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Jadi pusaka lama itu tidak berarti tidak ada
Tidak ada energinya. Tidak ada energinya atau hanya sekedar mengenang sejarah. Tidak. Dia tetap punya energi, punya kekuatan. Hanya saja kita waktu itu asal usulnya bagaimana ritualnya si leluhur kita nggak tahu. Tapi soal Yoni Tuah masih ada. Tetap masih ada. Berarti kan yo tetap yang namanya pusaka sepuh itu ya walaupun itu petinggalan ataupun pemaharan kalau kita lelakune sesuai dan lelakune bener ya insya Allah orang mungkin kayak gini loh Mas. Kita itu misalkan saya kasih contoh ya. Ini yo juga diperdebatkan ini sebenarnya gimana. Misalkan pusaka udan mas itulah harapannya karjeken. Iya betul. Tetapi kan misalkan aku duwe pusaka udan mas contoh ya. Terus aku kok rezekiku kok pancet ora nek tambah. Berarti lah ini pertanyaannya dua. Iki sing salah wonge apa barange atau pusakanya. Maka kita jangan terlalu satu menjustifikasi nek keris tua itu udah yorinya berkurang enggak ada tua. Bisa juga mohon maaf mungkin pusaka itu yang enggak benar. Atau mungkin kita juga salah dalam memilih dalam arti memahari ya. Kalau asalkan pusaka itu benar, saya kira pasti tetap ada maksud, ada tadi Yoni tetap ada. Nah, itulah dulur-dulur TV. Jadi yang namanya pusaka itu delok kasus nyata nih. Sampai ngomong pusaka udan mas iki kasus nyata yang mana dulu. Jadi begitu. Orang go rezeki kan kok dhisik. Jadi tidak semua keris udan mas itu benar, keris bener loh ya. Lah ketepaan yang mungkin yang menganggap aku duwe udan mas kok gak suge-suge. Ya lihat dulu ini pusaka ini bener apa enggak. Jangan-jangan ini ya dalam tanda petik pusaka yang nggak benar. Nah, itu dilihat dulu itu. Tapi kalau asalkan itu pusaka benar, saya yakin mesti ada perubahan, pasti ada. Nah, Kang Bagus, di sini kan saya ini bingung Mas Bagus. Dulu pas pada waktu awal-awal itu ya suruh untuk referensi itu memang ada 2 buku yang bagus. Iya. Yakni yang pertama, kita tidak di sini tidak endorse tidak promosi. Tetapi tidak promosi tetapi ini benar-benar pure murni untuk edukasi. Kita Sarasian. Jadi seperti itu. Di sini ada karyanya Haryo Guritno sama ensiklopedia ini Bambang Hasrinosmo. Mas Bagus, tolonglah diberikan arahan sebenarnya perbedaan buku ini apa toh? Oke, baik sedulur NIK TV, saya juga sama, mungkin yang di rumah juga sama. Kalau kita mau belajar keris, satu belajar itu pada siapa. Terus kalau kita mau baca referensi itu apa yang cocok. Banyak keris yang beredar di sana, buku tentang keris beredar di sana. Tapi yang saya sebut babon atau buku induk untuk belajar keris, hampir ini dikatakan pegangan wajib bagi pecinta tusan aji. Tidak hanya yang senior, yang junior apalagi yang belajar. Itu ada 2 tadi, yaitu ensiklopedia keris karya Bapak Bambang Hasrinosmo yang dibuat tahun 2008 dan keris Jawa antara mistik dan nalar karya Haryo Guritno tahun 2005. Ini buku pakem, buku babon yang wajib dimiliki. Karena apa? Buku inilah yang menjadi dasar kalau kita mau belajar awal itu di sini. Ya. Perbedaannya yang intinya itu sama sebenarnya, sama membahas tentang keris. Tetapi sudut pandang yang dibuat itu agak berbeda sesuai dengan judulnya ya. Kalau Haryo Guritno keris Jawa antara mistik dan nalar, buku ini aslinya cukup mahal. Mungkin sekarang udah nggak terbit versi aslinya. Kalaupun ada itu udah harganya lumayan ya. Fotokopian lah. Fotokopian tuh masih ada lah harga. Berapa kisarannya Mas? Ya kisar di bawah 1 juta lah. Di bawah 1 juta. Kalau yang 500 ya ada. Kalau yang asli dulu itu saya pernah beli itu sekitar 2,5 ya 2,5 itu yang asli. Kalau ya Pak Bambang Hasrinosmo itu tahun 2008 sekarang mungkin udah nggak terbit. Di toko-toko online itu banyak yang fotokopian. Mungkin ada yang harga 200.000, 300.000, di bawah 500 ya ada. Tapi kalau ini aslinya dulu hampir 1.300.000-an yang asli di tahun 2008. Saya punya itu. Nah, kalau dari judulnya tadi saya ulas dari judulnya. Kalau yang ditulis oleh Haryo Guritno itu
Chris Jawa antara mistik dan nalar itu lebih cenderung melihat keris itu dari sisi tidak hanya logik, yaitu nalar, tapi juga ada mistiknya. Jadi keris Jawa itu yang diakui UNESCO itu bukan hanya bendanya, tapi intangible heritage, warisan kemanusiaan yang istilah daya mistiknya itu yang membuat kita tuh jadi luar biasa gitu loh. Ya di situ dibabar dengan sangat bagus sekali, dan detail-detail keris tuh kalau jangan pengen belajar, oh ini keris rician begini namanya apa, detail ada di situ. Ya. Tapi kalau Pak Bambang Hasinusmo, karena itu ensiklopedi itu kayak mirip kamus ya. Kamus, jadi daftar istilah-istilah tentang keris mulai dari A sampai Z ada di situ. Terus di bab-bab awal, 9 bab awal itu jelaskan tentang apa itu keris, sejarahnya keris, bagaimana cara merawat keris, bagaimana etikanya, gimana teknis pembuatan keris, bagaimana, sekilas begitu. Tapi terlepas dari dua ini, buku ini adalah buku masterpiece yang wajib dimiliki bagi milenial yang pengen belajar tentang Tosan Haji. Itu Gus, sekilas aja. Nah, itulah dulur-dulur NITV semuanya. Penting sekali. Benar-benar penting. Awal-awal dulu saya beli seperti itu karena di situ tahu. Jadi nek nek jenenge tekok dapur, tekok pamor itu kebacut. Iya, betul. Yang pertama kali ditanyakan ketika orang baru belajar, misalnya kita di pamer atau lihat keris orang, ini keris ini namanya keris apa? Dapur apa, pamornya apa, itu paling umum. Mungkin di WA-nya Gus Ahmad banyak sampai bertanya begitu ya. Tapi kan gimana yuk. Ya gini sedulur yang masih belajar ya. Untuk sesuatu yang sifatnya umum itu akan lebih membahagiakan kalau sedulur NTV tahu sendiri, menemukan sendiri. Ya tadi dari 2 buku referensi tadi. Karena itu akan lebih membahagiakan dan kita bisa lebih puas gitu loh daripada betul. Tanya untuk sesuatu yang umum kayak dapur sama pamor gitu loh ya. Iya. Tuh. Mas Bagus, sampean kan juga punya masterannya atau kalau nggak salah? Iya. Apa bisa itu nanti panjenengan saya kasih nomor teleponnya panjenengan? Saya nanti ya. Gimana? Untuk ini buku Bambang Hasinusmo ya. Saya punya versi e-booknya, nanti akan saya berikan ke Gus Ahmad aja. Nah, bagi sedulur NITV yang menginginkan, silakan bisa menghubungi Gus Ahmad. Apa sampai nih? Saya. Saya sampai nih. Jadi gini, sedulur NITV. Ini gini. Ya ini kan buat referensi, ini tidak ada jeleknya. Ini justru malah luar biasa bagus sekali. Apa? Kang Bagus ini juga punya e-booknya. Ya. Yang apa? Yang Bambang Hasinusmo saya punya, terus buku dapur keris. Buku dapur keris yang baru apa keris ini 1920 nih bisa dilihat ya Gus. Oh iya. Teman-teman yang besar. Nah ini ya buku dapur yang paling mudah dipelajari karena ada gambarnya, ada riciannya. Dan ini buku babon bener-bener yang dibuat oleh Kanjeng Pangeran Haryo Hadiwijoyo tahun 1920. Jadi sedulur itu kalau mau belajar, ini dapur apa tinggal sesuaikan riciannya, sesuaikan gambarnya, ada di sini. Ada di situ ya? Ada di situ. Jadi nek cuma dapur dan pamor, saya punya e-booknya, silakan menghubungi. Nah, ya. Betul, sedulur NTV. Ini kebetulan momen yang sangat luar biasa sekali, momen yang sangat bagus. Nah, di sini nanti saya kasih nomor WA-nya Kang Bagus ya. Bisa di komen nanti saya kasih WA-nya Kang Bagus. Komen pertama WA-nya Kang Bagus. Monggo panjenengan daripada mungkin membeli dan sebagainya, ini ada etikat bagus sekali dari Kang Bagus. Nanti panjenengan WA sendiri namanya siapa, tetapi jangan lupa subscribe dulu. Subscribe dulu karena saya gratis, panjenengan mendapatkan e-book dari Kang Bagus. Lalu bisa tanya-tanya juga kepada Kang Bagus ya mengenai tentang pusaka dan sebagainya, monggo lah bertanya kepada Kang Bagus. Karena Kang Bagus ini secara materi bagus sekali secara materi ya. Secara materi saya aja belajar sama Kang Bagus untuk secara materi. Jadi seperti itu ya, secara materi. Nah, Dulur NTV nanti bisa WA langsung kepada Kang Bagus. Ya izin minta e-booknya mengenai tentang 2 buku tadi. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi Kang Bagus ini ke pusaka. Bagaimana ketika kalau ada yang bilang seperti ini tuh gimana? Pusaka kok kamardikan ini pusaka digengarit ae.
Nah, itu bagaimana? Kembali ke saya sampaikan tadi, pusaka yang menjamin masa depan itu adalah pusaka baru. Betul. Kalau panjenengan semua, ya terutama yang masih baru belajar, anti dengan keris baru itu rata-rata keblondro, apalagi budgetnya minim. Budgetnya minim. Karena tetap prinsip ini dipegang baik-baik. Pusaka apik mesti regane larang. Ya, ada harga, ada kualitas, itu yang pertama. Jadi kadang itu kalau kita itu keblondro, itu di samping karena kita minim pengetahuan, itu juga kita ini terlalu ngoyo. Minta betok Singosari harganya 10 juta. Itu dari mana dapatnya? Mesti keblondro. Ya, dan kalau sampai keblondro itu ya mohon maaf, itu bukan salah penjualnya. Mungkin sampean juga harus introspeksi lah. Jangan terlalu ngoyo pengennya yo golek murah ning pusaka sing apik. Wah, itu di mana itu? Di mana posisinya? Bingung akhirnya kan bingung. Maka dari itu jangan anti pusaka Kamardikan pokoknya. Pokoknya setidaknya panjenengan gini loh ya, saya masuk pusaka Kamardikan itu genah pusaka ini genah empune. Ya, jelas asal usulnya. Dan garapnya pakem. Dan garapnya jelas. Genah. Jadi contoh misalkan saya bikin ke Kang Bagus, Kang aku harap bikin iki piro, ya tergantung materinya gimana. Menyesuaikan. Jadi misalkan ya iki aku ndek duit 10 juta, saya buat ke Kang Bagus. Dan nanti pasti ada aktenya dari Kang Bagus. Pasti. Lah itu loh yang saya bilang ini adalah pusaka Kamardikan yang jelas asal usulnya. Yang saya maksud itu. Orang kok pusaka Kamardikan ning ora ngerti asal usule. Nah, itu kita lazim dengar itu pusaka koden dan sebagainya. Pusaka baru yang jelas asal usulnya dan pakem itulah yang menjamin masa depan. Karena suka ndak suka, mau tidak mau, pusaka sepuh dulu itu ya juga Kamardikan. Contoh, pusaka itu artinya kan make by order, dibuat karena pesanan. Contoh, kenapa kalau flashback ke belakang tahun 1222. Itu ketika Ken Arok mau menguasai Tumapel, mendirikan Singosari untuk membunuh Tunggal Ametung. Kenapa kok dia harus pesan keris baru kepada Empu Gandri? Kalau kita membunuh keris lama kan sudah banyak, keris zaman itu kan juga sudah banyak. Kenapa? Supaya jelas dengan tujuan barunya, tujuannya yang baru itu apa, ritualnya sesuai gitu loh. Baik, pada saat itu keris Empu Gandring keris baru. Terus yang kedua, mengapa ketika Empu Supo itu membuat keris sangkelat itu hilang. Padahal itu bikinan baru pada saat kok disuruh nyari sampai ke Belambangan, sampai ke mana-mana. Nah itu. Jadi keris yang sekarang itu era ini Sultan Agung ini pada zaman itu 1645 yang masih keris baru. Nah, keris yang hari ini jenengan pesen dengan garap yang bagus, materi yang bagus, itu akan menjamin masa depan 100-200 tahun yang akan datang. Ini akan jadi keris sepuh. Kalau itu jenengan simpan untuk anak cucu kalian lah, ini bisa bayangkan betapa bangganya. Ini keris masterpiece asalnya sama ndi iki mbahku pesen dhewe ning empune ya. Gitu loh. Langsung enek sertifikate. Ya saya maksud sertifikat itu adalah akta pusaka. Akta kelahiran pusaka itu kena, bukan akte sertifikat loh ya. Lain. Lek sertifikat wis ora usah dibahas iki lek. Ya itu sudah pernah kita bahas. Sudah pernah bahas. Wis gak usah sertifikat. Ora tuku sertifikat, tuku pusaka tenan. Betul. Jelas asal usulnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah dulur-dulur NTV. Makanya wes lah, mau tidak mau, suka ndak suka, ketika kita pencinta Tosanaji, ya toh, kita juga harus mempunyai pusaka Kamardikan. Tapi yo genah gak ini ngempune gitu loh. Jelas. Karena itu baru kita anggap ini adalah pusaka kita. Betul. Itu loh. Ya, baru kita anggap loh. Ya Pak, pemaharan pusaka semua boleh, tetapi di sini yang saya maksud ini jangan sampai anti pusaka Kamardikan. Kleru tenanan. Betul. Kleru. Ya itu tadi seperti yang dibilang Kang Bagus. Keblondrok malah nih. Iya. Dan ini saya juga berpesan kepada dulur-dulur NIK TV, terutama milenial. Kalau kita mau melajari pusaka, mau niat memahari pusaka, pertama itu satu, siapkan budget. Karena tadi pusaka yang mahal itu ya mesti pusaka sepuh ya mesti mahal ya. Terus jangan terbawa oleh cerita-cerita. Iki
Menurut ceritanya gini. Ingat, yang kita jual pusaka itu kan kasunyatan. Kasunyatan jelas, wujudnya jelas, bisa dinikmati, bisa direview, bisa dilihat. Orang ceritane jari ini. Karena kadang itu orang keblonjol itu karena terprovokasi oleh cerita-cerita. Akhirnya ya seperti itu. Jadi selama panjenengan itu belajar, ya kita belajar bisa lewat mana saja, bisa lewat buku, bisa lewat orang, bisa lewat YouTube atau mana saja tempat belajar sanasi sudah semakin luar biasa banyak. Sambil belajar, tambah ilmu dan siapkan budgetnya. Terus tambah pas sedulur. Wah pasti ikut komunitas. Karena semakin banyak pas sedulur, semakin kita banyak silaturahmi, akan juga semakin banyak rezekinya. Betul. Itu Dulur-Dulur TV. Nah, itulah kesimpulannya. Kita sudah yang pertama ini adalah mengenai tentang 3 era Mataram sudah dibabar oleh Kang Bagus ya, dan alhamdulillah panjenengan ya jangan lupa menghubungi Kang Bagus untuk meminta e-booknya. Nanti saya kasih nomornya di komentar. Ya. Di komentar nanti saya kasih nomor Kang Bagus WA ini. Nah, terus balik untuk giveaway-nya amanahnya 2 pusaka ya, 2 pusaka ini ada pusaka saya tidak tahu lah, pokoknya ini ada 2 pusaka saya akan berikan kepada panjenengan yang beruntung. Lalu ada 2 cincin, terus ada 3 blawong, ada 3 juga minyak, terus ada sekitar 20 singkep. Nah, jadi nanti WA ke saya pengalaman mistis panjenengan. Nanti seperti itu, pengalaman mistis seperti apa, gitu. Cukup durasi 1 menit. 1 menit saja langsung ke WA ke saya. Saya mempunyai pengalaman mistis seperti ini. Ditunjukkan pusakanya. Jadi ojo main pengalaman mistis cerita tidak seperti itu. Jadi menunjukkan karo pusaka nih, nyotok nih kasunyatan. Oh iya pusaka gue pernah mengalami mistis apa dengan pusaka tersebut. Jadi seperti itu. Sebutkan namanya, pusakanya berdapur ini adalah pusaka saya pernah mengalami mistis pusaka ini. Jadi seperti itu. Karena sekali lagi yang namanya pusaka itu tidak bisa terlepas antara mistik dan nalar. Ya. Seperti itu. Nanti kita umumkan 10 hari lagi. 10 hari lagi. Jadi seperti itu. Nanti saya akan sama Kang Bagus saya akan pilih-pilih yang mana yang layak akan mendapatkan pusaka ini, yang mana akan mendapatkan ini. Jadi seperti itu. Nah, Dulur-Dulur TV mungkin cukup sekian ya, Kang Bagus cukup. Kita sambung di video berikutnya nanti mengenai tentang siapa yang akan mendapatkan pusaka ini ya toh. Terus jangan lupa like, komen dan subscribe dan kita mohon jangan sampai anti pusaka tentang pusaka baru babaran enggal. Jadi seperti itu. Saya kira cukup. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Ya. Saya juga demikian, mungkin dalam pembabaran ini ada yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Saya masih juga pengen kita semua belajar tentang Tosanaji. Jargon untuk Kang Bagus. Ya, Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budaya.